Selamat datang di Purwantoro Punya Podcast. Ya, hari ini cuma berdua, saya Didit bersama dengan Wahyu. Oh ya, singkat banget. Ya, hari ini apa yang ingin kita bahas? Ya, kita akan membahas persekutuan yang menyenangkan. Oh, Iya toh, Mas Didit. ah, Hmm. Kenapa kita pengen bahas itu? Nah, karena usulnya Mas Didit. Ya enggak, ya kita ingin tahu itu persekutuan yang menyenangkan itu yang bagaimana toh? Ukurannya Ukurannya, atau terus yang bagaimana? ya karena apa ya, latar belakangnya itu antusias gitu. Ya gitu maksudnya apa dalam suatu persekutuan kalau ada antusias dari maksudnya dari yang ikut persekutuan kan pasti menyenangkan gitu loh. Nah, itu latar belakangnya. Nah, Iya. gimana? Persekutuan yang menyenangkan tentunya juga bukan formalitas nantinya. Nah, Bukan hanya rutinitas setiap minggu atau setiap Sabtu yang kita lakukan. Oleh karena itu kita di sini akan sedikit membahas bagaimana tahu persekutuan yang menyenangkan itu, terutama dari subjektif kita atau pengalaman kita pribadi, yang bisa kita bagikan. terharu kan. Silakan Mas Didi. Nah, pernah ikut persekutuan nggak? Oh, kalau saya pernah dulu namanya Persekutuan Philadelphia Di mana itu? di Purwantoro. Jadinya Persekutuan Philadelphia itu gabungan antara pemuda remaja Purwantoro dengan pemuda remaja Kismantoro. Purwantoro, Kismantoro. Saya ikut dari SMP sampai dengan SMA. Itu rame nggak? Ya jumlahnya sekitar 10 orang, paling banyak 15-20 gitu ceritanya. Dulu rame ya. Nah, kalau Mas Didit gimana? Pernah ikut? Kalau saya pengalaman ya walaupun saya bengal gini, saya hitungannya termasuk yang sering ke gereja gitu loh. Ya bukan karena alim, takut dimarahin aja. Nah, dulu waktu masih di Semarang, kalau ada dulu tuh malah kayak sebelum kayak kita kan gambarannya persekutuan kan kayak udah remaja, udah gak ikut sekolah minggu ya, mungkin gitu ya. Nah kalau pas zamanku, kalau pas aku lah pengalamanku kayak itu tuh aku ngerasanya udah dibangun pas apanya yang dibangunnya relasi dari lingkungannya tuh udah dibangun sejak waktu masih sekolah minggu gitu loh. Jadi bener-bener ya rasanya seru aja gitu loh, kayak karena mungkin karena minggunya karena ketemunya cuma seminggu sekali, jadi rasanya kayak seru aja begitu sekolah minggu ketemu ya kayak sekolah minggu biasa, terus banyak bercandanya gitu loh, terus akhirnya bisa masuk persekutuan ya kalau aku sih mesti selalu ikut karena memang apa ya tujuannya bukan kalau aku sih bukan karena pengen dengerin firman atau gimana, tapi memang karena pengen ketemu teman-teman gereja gitu loh. Nah, itu yang memotivasi ikut persekutuan. Terus paling ya kalau di Jogja ya pernah ikut persekutuan gitu ya. Ya itu ya kalau yang waktu di Jogja bener kerasa ini yang namanya ikut persekutuan tuh antusias gitu loh, kayak merasa kayak maksudnya nggak cuma satu orang yang seneng tapi banyak gitu loh, hampir keseluruhan seneng ikut persekutuan waktu datang gitu. Terus bener-bener di situ bisa saling bercerita, saling sharing gitu, apa yang terjadi seminggu ke belakang mungkin gitu ya. Kayak ya mungkin bisa kesaksian atau apa nggak tahu, terserah gitu loh. Tapi maksudnya ini dulu kalau di persekutuan itu tuh prinsipnya tanpa tuntutan gitu loh. Jadi kalau mau sharing ya nggak apa-apa, kalau nggak mau ya udah nggak ada yang harus merasa terpaksa gitu loh. Jadi dan ketika pelayannya atau ketika ada yang tugas gitu, tugas ngiringi, tugas
isi firman, tugas apa namanya kayak pengantar tamu gitu, ada Bawa gitu persembahan. yang bawa persembahan ya gitu. Kalau misalnya memang dia bisa, oke. Kalau misalnya dia nggak bisa, misalnya ya ini kita saling jujur aja gitu loh waktu itu, kayak misalnya aku lagi nggak mood gitu, lagi apa gitu, nah itu mereka waktu itu bisa saling seterbuka gitu gitu loh, kayak iya aku nggak bisa karena lagi nggak mood gitu, atau mungkin aku lagi nggak bisa karena banyak ini ya, karena kembali lagi karena tanpa tuntutan gitu, dan apa, orang-orang di situ bisa saling mengerti gitu loh. Oh ya udah gitu, langsung cari penggantinya, cari siapa itu. Berarti kalau saya boleh meringkas itu, yang membuat menurut Mas Didit persekutuan itu menyenangkan, pertama tanpa tuntutan. Yang kedua kejujuran, jadinya apa yang dirasakan ya diomongkan saja, tidak usah apa acting atau berpura-pura gitu ya Mas Didit. Ya ibaratnya kayak nongkrong gitu loh, kayak nongkrong terus kita cerita, kamu ada masalah apa, dia cerita. Kalau memang nggak, dia ada masalah tapi nggak mau diceritain, ya udah nggak usah saling maksa. Yang penting kan ketika kita berkumpul gitu kan, kalau aku sih mikirnya kalau kita udah ngumpul sama teman di situ, aku bisa menjadi diriku sendiri gitu loh, tanpa ada tuntutan yang lain-lain gitu loh. Gitu. Berarti persekutuan yang cair ya. Nah, kayak apa cair? Kayak air. Oh iya. Air di dalam wadah. Oh iya, benar. Gitu. Nah, itu berapa lama Mas Didit persekutuan di sana? Itu di Jogja. Itu namanya Andapalagan. Terima kasih Andapalagan. Berapa ya? 2 tahun lah setelah keluar asrama itu. Enggak ding, ya mungkin 1,5 tahun lah itu. Itu. Tapi dengan persekutuan yang tanpa tuntutan dan jujur apa adanya yang diomongkan, itu membuat Mas Didit lebih baik atau ya sama saja menurut Mas Didit? Ya mungkin karena ya itu tergantung orangnya lagi ya. Tapi mungkin karena kebanyakan mungkin ya. Jadi ya nggak apa-apa, karena kan mungkin belum bisa memastikan sampai sekarang. Makasih loh ya. Ya kira-kira aja ya, Mas Didit yang dirasakan itu. Ya walaupun itu mungkin tanpa tuntutan bisa jujur, tapi memang untuk bisa jujur sepenuhnya itu kan butuh proses gitu loh, gak bisa langsung gitu loh. Terus apa namanya, kadang juga, ya bukan kadang sih, waktu itu memang sering rasa jenuh juga, bosen gitu loh, karena rutin ya, jadinya rutin. Walaupun memang seru, orang-orangnya seru, tapi kayak mungkin karena waktu itu aku sempat jadi pengurus gitu loh, jadi mau nggak mau setiap Sabtu harus datang gitu, karena hari Sabtu persekutuannya, setiap Sabtu harus datang, jadinya kayak jenuh, capek sendiri gitu loh. Tapi ya lah itu, ketika aku pun merasa jenuh, aku bisa ngomong sama pengurus yang lainnya, aku hari ini nggak datang ya gitu, dan mereka santai, oke, fine gitu loh. Nggak yang bayangkan mungkin kalau ada mungkin pengalaman, mungkin ada orang yang nggak datang karena apa gitu, sepele gitu loh, mungkin terus yang lain marah gitu. Nah ini enggak gitu loh, karena ya mungkin karena saling mengerti ya orang kan namanya manusia kan, nggak mood atau lagi stres atau lagi apa, itu kan manusiawi gitu loh. Nah itu bisa terbuka itu gitu loh gitu. Tapi menurut Mas Didit itu awal berarti karena teman atau apa? Ya awalnya karena ngerti, sempet tahu waktu masih di asrama, ada persekutuan ini gitu. Terus waktu udah keluar asrama, pengennya tuh ikut kegiatan lah. Kalau dulu kan taunya kalau nggak persekutuan itu respirasi itu yang di pantai, konservasi penyu gitu. Cuma sempat ikut berapa kali kok, setiap kali ikut konservasi penyu itu kok sakit gitu. Oh yaudahlah, ikut yang persekutuan aja lah. Nah pas nyari persekutuan pun juga pertimbangannya nyari yang sepi gitu loh. Maksudnya sepi itu nggak yang rame banget gitu, nggak yang heboh banget. Mungkin kayak dulu waktu di Jogja yang terkenal rame mungkin Gejayan gitu. Nah gitu. Nah pertimbangannya nyari sepi. Ya setahuku yang sepi kalau nggak deket apa namanya, Malioboro, Wongso Dirjen,
Ya terus yang aku tahu dan ada teman-teman seangkatan ya di Palagan itu. Tapi aku cobalah yang di Palagan, mumpung ada temanku juga itu. Yaudah ikut persekutuannya dulu. Ikut terus lama-lama diajak jadi pengurus. Ya. Iya, kira-kira nggak ada teman di sana sebelumnya itu gimana Mas Didit, tetap kesulitan atau? Ya mungkin kesulitan sih. Ya itu untungnya ada teman lah di situ yang kenal, terus akhirnya bisa ikut nyambung jadi pengurus gitu. Berarti menurut Mas Didit teman itu lumayan berpengaruh ya? Iya, ya belum tentu juga teman yang bagaimana dulu. Ya maksudnya teman yang ikut persekutuan itu juga. Yang saya teman yang apa ya? Bersama di persekutuan itu mengajak. Ya mungkin yang mengajak, yang dia ya connect berhubungan. Ada chemistry-nya gitu-gitulah. Enggak ngerti lah. Kalau durasi menurut Mas Didit berpengaruh nggak? Kan ada yang persekutuan itu durasinya lama, ada yang sebentar, itu paling lama berapa? Ya ada yang sampai 2 jam, 3 jam sama pulang perginya. Pulang pergi. Ya sejam sih cukup sih ya. Acaranya. Nggak tahu ya. Acaranya ya maksudnya, acara persekutuannya dari yang mungkin lagu pembuka atau doa pembuka sampai penutup gitu ya. Kalau sebelum pandemi mungkin sejam cukup sih ya. Sejam cukup. Terus waktu di Palagan itu ibaratnya sejam persekutuannya itu, acaranya itu, sejamnya lagi itu apa? Ya ini yang bikin seru itu loh. Sejamnya lagi ngobrol gitu loh. Ngobrol. Jadi nggak langsung pulang gitu loh, ngobrol sama yang lain gimana. Itu yang ibaratnya apa ya? Bonding time-nya lah, saling mempererat relasi. Nah di situ ya mungkin ya itu juga kayaknya ya pas aku di Semarang juga ngalamin yang itu, cuma mungkin nggak intens. Nggak seintens yang waktu di Jogja itu. Ya sejam cukup lah, maksudnya kan tetap kita harus bisa ngatur gitu loh, tetap kita harus tahu nggak semua orang kan waktunya free gitu loh. Banyak gitu. Gitu. Dan harus ngerti juga mungkin apa ya ibarat kata kayak kita bikin pertunjukan kan, kita harus tahu bahwa bisa suatu saat atau bisa jadi audiensnya tuh bosen gitu loh ya itu. Maksudnya malah bosen, malah apa yang disampaikan malah nggak nyampe ya kan, sama aja. Berarti Mas Didit pernah memimpin sama pernah apa ya, jadi MC di persekutuan tanpa dituntut? Pernah. Dan happy berarti. Menyenangkan. Iya menyenangkan gitu loh. Ya tetap ya dengan kelemahanku yang masih susah ngomong di depan banyak orang, tapi ya enjoy aja gitu loh, kayak ya dibawa seru aja, dibawa lucu-lucu aja gitu loh. Kadang kalau misalnya ada yang nggak merhatiin aku lagi ngomong, aku bercandain aja sambil marah-marah gitu loh. Ya marah-marah lucu gitu, nggak apa-apa gitu loh, walaupun udah berapa kali gitulah itu. Kadang memang kalau ada yang nggak bisa bener-bener kita nyari orang buat jadi MC gak ada, ya aku ngajuin atau siapa yang ngajuin gitu ya. Kan nggak harus sempurna gitu loh, kan nggak harus bagus dalam menjadi MC atau mungkin jadi pelayan yang lain, apa mungkin jadi pemusik atau jadi membawa persembahan yang bagus tuh gimana. Maksudnya kan kita nggak harus yang sempurna, apa adanya aja. Kalau memang malu atau apa ya dibawa enjoy aja gitu loh. Yang penting kan dia bersedia ya bagus, kalau nggak pun ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa gitu. Ya, terus Jadi pernah ikut persekutuan udah, pernah mimpin persekutuan aku udah. Anda gimana?
Nah, saya juga pernah mimpin persekutuan. Mimpin tuh keseluruhan atau gimana? Dia pernah jadi MC sama pernah firman sekaligus. Terus Nah, gimana tuh iya. pengalamannya? Di mana terus bagaimana pengalamannya? Di mana? Hmm. Nah, di Purwantara sini. Ya. Ya itu persekutuan Philadelphia itu. Terus gimana? Nah, perasaannya ya tentu saja ya pertama kali ya panik ya. Karena nggak pernah ya. Ya cuma 5 menit dan 3 menit itu. Ngopo itu. Soalnya ayatnya satu ayat paling 30 detik lah itu. Terus nerangin intinya langsung. Terus ya itu biasanya saya akali dengan permainan. Bisa, aku malah nggak bisa mikir permainan gitu. Iya, saya terinspirasi dari orang lain, maksudnya dari permainannya orang lain juga. Bukan? Maksudnya mimpin permainan tuh susah loh untuk. Ya permainannya saya jelaskan dulu mungkin. Maksudnya ngajak orang lain biar ikut seru di permainan tuh nggak gampang. Ya nggak seru sih. Ya. Ya. Gini permainannya ini tuh gini, jadi ada 2 kertas. Misalnya biasanya saya yang sering hobinya apa? Untuk kertas pertama, hobi yang alasannya apa untuk kertas kedua. Nah, semuanya alasan. Kan ada 2 kertas itu. Masing-masing orang pegang 2 kertas. Satu hobinya apa, satu alasannya apa, alasan dari hobinya itu. Nah, yang alasannya itu biasanya dikasihkan ke orang lain, diputar 1 kali ke samping kanannya, samping kirinya. Nah setelah itu dibaca satu-satu, misalnya. Malu tuh ya. Malu tuh. Ya itu lucunya makanya biar seru kan nggak malu tuh lucu cuma seru-seru. Misalnya hobi saya memasak. Ya lucunya pada alasannya dong. Mencintaimu pengalaman kok. Ya terus. Ya misalnya hobinya memasak. Nah, karena memasak itu menyehatkan. Nah, padahal hobinya tadi tulisnya olahraga misalnya. Maksudnya apa ya? Cocok ya? Ora cocok biar gatot cocok tapi jadi lucu. Gitu ya. Iya menarik. Sering banget saya pakai itu pada waktu itu SMA, SMP. Kalau saya ya pengalaman persekutuan ya malah penting itu. Apa? Ya itu dari situ ya lama-lama semakin menambah jam terbang tentu saja kan. Walaupun ya terkadang ada yang dipaksa, ada yang menggantikan, ada yang jadwal. Diminta tolong. Kan di waktu itu masih dadaan, itu sing susah sih kalau saya dadaan gitu. Tapi lama-lama ya membuat pengalaman bertambah tentunya dan membuat lebih baik lagi. Yang kalau saya sih yang membuat menyenangkan persekutuan itu ya ketika sharing, berbagi cerita atau kesaksian. Nah biasanya saya cerita gitu. Misalnya dan saya tambah-tambahi biar lucu terkadang. Gitu. Emang seru sih waktu kesaksian itu kayak ya kalau pengalamanku ya aku nggak selalu lucu kan libur masalah lucu nih nggak bisa selalu ngasih kesaksian, selalu sharing gitu loh. Tapi kadang kalau ada yang keinget itu kayak ada apa ya, rasa menggebu-gebu pengen membagikan pengen diceritain gitu loh. Itu emang susah sih ngisi nih kayak aku termasuk yang susah juga, maksudnya karena memang kelemahanku nggak pinter ngomong, nggak bisa ngomong depan orang lah, pokoknya susah itu. Jadi susah, malah mungkin kelihatannya aku so asik gitu. Tapi maksudnya itu upaya biar menghidupkan suasana, mencairkan suasana gitu. Terus mungkin audiensnya mungkin juga ngerasa apa sih gitu. Ya maksudnya ya piye, karena ya itu mungkin upaya untuk mencairkan suasana dan juga mungkin untuk menutupi deg-degan loh. Jadi misalnya kayak mungkin aku pas ngisi mungkin bercanda, bawa firman untuk bercanda, ya itu sebenarnya selain mencairkan suasana ya untuk menutupi rasa panik aja gitu. Nggak pernah berhasil tapi menurut Mas ngisi? Enggak, serius ini. Ya
Berhasil tuh gimana berhasil? Ya maksudnya ada yang memuji misalnya kayaknya Nggak pernah, patut-patut gitu. Enggak, Atau nuwun Mas enggak pernah. pelayanannya gitu kan. Ayo, Ya, coba ya lagi. maksudnya nggak pernah dipuji tapi untungnya juga nggak pernah yang dikritik macam-macam Langsung gitu langsung. ya nggak tahu mungkin dibatin sih. Nah, iya di belakangnya. Masa ini itu Yang penting tingkah lakunya tingkah laku saya mungkin juga buruk sih. Nah, iya masalahnya itu. Apa lagi? Pertanyaan selanjutnya persekutuan yang menyenangkan itu gimana? Ya persekutuan yang menyenangkan itu ya saya setuju denganmu. Apa? Yang tanpa tuntutan gitu dan jujur. Tapi itu plus minus loh itu. Lah iya makanya kita tanpa akan tuntutan itu membahas. plus minus gitu loh. Jadi Bisa jadi kan orang yang ikut persekutuan kalau begitu malah tidak membuat dirinya lebih baik. Dia merasa dirinya gitu aja dan ya udah diriku gini aja ya Bisa, terus aku rubah. Padahal dia bisa menjadi lebih baik lagi secara teori kan begitu. Atau ya itu malah jadinya kepenak loh. Di zona nyaman. Nah, maksudnya kan tujuannya kan tanpa tuntutan itu biar kita ngumpul di situ kita menjadi apa adanya gitu loh tanpa harus jaim, tanpa harus ditutup-tutupi. Tapi emang plus minus jadi kayak jatuhnya kayak mungkin resikonya kalau misalnya pas pelayanan gitu. Karena tanpa tuntutan ya wis aku ngomong ra iso terus ngono kan ya. Berarti tanpa tuntutan yang bertanggung jawab dan yang belajar. Wah, siap. Iya. Ngeri. Anda menambahkan ini. Iya. Ya, itu. Nah, kamu itu bertanggung jawab tentunya pada waktu itu toh di Jogja itu loh. Oh iya, Dan belajar. Nah, belajarnya apa ini? Yang kamu ingat lah. belajarnya Apa lebih belajar untuk bergaul dengan orang lain kan katamu. oh iya. Misalnya gitu atau Ya, gimana? belajar lebih terbuka, belajar lebih jujur dengan perasaan, dengan diri sendiri gitu. Belajar apa ya? Mendekati orang lain gitu. Jadi kan karena itu waktu itu persekutuannya kan terdiri dari orang-orang perantauan gitu loh, orang-orang punya mahasiswa. Jadi kan dari berbagai macam latar belakang dan nggak cuma apa ya, maksudnya kan itu waktu itu GKI gitu ya. Jadi isinya nggak cuma GKI, ada yang dari GKJ, ada yang dari GKJ, aku misalnya JW ada, GPKP ada, dari macam-macam gereja gitu. Nah itu, jadi maksudnya belajar untuk mendekati orang baru gitu ya. Ya dulu aku susah banget gitu, tapi dikit-dikit tetap aja nggak bisa. Dan belajar juga untuk mengatakan perasaanmu yang sejujurnya. Ya itu masih susah sih. Nah iya, makanya pada itu tuh belajar tuh kamu. Iya. Tapi agak berhasil atau pernah maksudnya perasaan sejujurnya itu maksudnya kayak karena mungkin kita ya pernah ngalamin kayak ya kayak kesaksian lah. Kesaksian kan nggak semua orang mudah untuk cerita itu. Nah itu kan kita jujur dulu waktu itu, misalnya kita nggak ceritain pengalaman gitu. Aku ngalamin ini, terus waktu ngalamin ini aku ngerasain apa lah, yang apa jujur dengan perasaan dengan sendiri, terbuka dengan perasaan diri sendiri, itu yang ya aku belajar di situ gitu. Oh berarti bukan perasaan senang atau Ya, itu bisa juga cinta kepada itu yang lain, bukan? Anda mancing. Berarti maksudku gini Mas Didit, Gimana? semakin dari persekutuan yang tanpa tuntutan namun Tapi itu bertanggung jawab. bukan jadi patokan loh ya. Iya, maksudnya bukan menjadi hal yang negatif. Bukan enggak, maksudnya bukan jadi patokan bahwa persekutuan itu harusnya itu harus tanpa tuntutan gitu kan setiap orang kan berbeda-beda. punya beda-beda, setiap persekutuan juga beda-beda, punya coraknya sistemnya masing-masing. beda. Nah, itu tergantung ini salah satu pengalaman subjektif. Tergantung di orang apa persekutuan itu tuh suasananya gimana, orang-orangnya kayak gimana, lah gimana kita bangun persekutuan yang menyenangkan di persekutuan tertentu gitu.
Ya ini berarti berbagi saja. Sharing. Apalagi kok diem. Nah, tapi kan anu toh, dari persekutuan yang pengalaman subjektifnya Mas Didit, persekutuan yang seperti itu kan persekutuan yang tanpa tuntutan, tapi bertanggung jawab, bahkan bisa belajar. Dan persekutuan itu kan, menurut Mas Didit bertumbuh nggak di dalam persekutuan itu? Dalam Tuhan? Ya kalau bertumbuh apa enggak kan itu menurutku orang lain yang menilai gitu. Aku nggak bisa bilang aku bertumbuh apa enggak gitu, tapi kan maksudnya kan jadi ya mungkin yang kurasakan aku sadar dengan kelemahan, semakin sadar dengan kelemahanku gitu loh, bahwa aku susah untuk deketin orang baru. Aku ya misalnya aku ngobrol sama orang yang aku udah kenal aja lah gitu. Jadi aku mungkin apa ya butuh orang lain yang ngajak ngobrol duluan gitu. Terus apa pertanyaan? Belajar gitu ya. Ya kan aku sering tugas ngiringi, jadi kayak ya waktu itu secara nggak langsung ngasah main gitarku lah gitu. Gitu. Ya itu mungkin dampak positifnya ya gitu. Begitu. Tapi ada nggak menurut Mas Didit persekutuan yang menyenangkan itu hanya menyenangkan manusia, tidak menyenangkan Tuhan? Kira-kira menurut Anda? Ya ada pasti. Maksudnya kan balik lagi. Contohnya apa? Atau kepikiran? Nggak tahu. Tapi maksudnya kan itu kan berarti kan orientasinya apa itu loh? Iya. Berarti apa? Memang persekutuan itu harus juga menyenangkan Tuhan, iya kan? Iya, menyenangkan Tuhan. Saya dibahas sih. Ya nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kan orientasinya apa kalau memang untuk menyenangkan? Mungkin gini, mungkin saya dapat kepikiran sama. Mungkin kan kita persekutuan itu terkadang pengen jadi MC atau pengen jadi pembawa firman karena ingin memberitahukan kepada orang-orang secara tidak langsung bahwa saya bisa loh, saya mahir, saya jago, kan itu nggak baik. Nah itu kan lagi orientasinya kan. Iya. Kayak iya katakanlah kayak aku pengen membangun, bikin persekutuan yang menyenangkan, biar apa ibaratnya kayak biar jadi contoh buat persekutuan yang lain, atau mungkin kayak ya orientasinya untuk sesama manusia lah, horizontal gitu loh. Tapi kan balik lagi kita persekutuan buat apa gitu loh. 2-3 orang berkumpul di situ, Tuhan ada. Masuk ayat. Berarti siapa yang membangun persekutuan itu tugasnya siapa? Ya semuanya. Nggak cuma, maksudnya nggak cuma petugas, nggak cuma pelayan gitu. Tapi jemaat, audiens tuh juga berperan gitu. Yang hadir. Yang hadir. Jadi saling support, karena ini kan namanya persekutuan kan komunitas gitu loh. Bersekutu gitu kan. Terus mungkin ada yang kebagian untuk mempersiapkan ini. Ibarat kayak kumpulan di kampung, terus ada yang tugas nyiapin makanan, ada yang tugas nyiapin beresin tempatnya gitu. Ya, terus kan terus ngundang orang datang, itu kan apa ya? Ya mungkin orang datang tuh kayak dia nggak punya kewajiban atau apa, tapi ketika mereka seneng kan, lah itu kan perannya gitu loh. Rasa senangnya mereka kan apa namanya ya, secara tidak sadar menular ke yang sudah menyiapkan. Jadi kan ya itu kayak persekutuan, nggak boring gitu. Jadi dari bagaimana kesimpulannya? Kita dapat belajar, walaupun ini tentu saja ini kita disclaimer dulu, bukan untuk semua persekutuan. Nggak harus jadi patokan gitu. Karena ini bukan ilmu yang pasti. Saja, bukan fisika. Jadinya di sini bisa dicoba terlebih dahulu apakah cocok atau enggak. Nah, maksudnya ini semudah-mudahan bisa jadi apa ya, berbagi referensi, pengalaman, terus
mungkin yang nonton jadi terinspirasi, oh ya juga ya gitu. Saya nggak harus yang plek-plekan gitu loh, nggak harus yang begini karena kan setiap orang beda, setiap persekutuan beda gitu. Itu pertama kita bisa belajar bahwa persekutuan itu bisa persekutuan yang tanpa tuntutan, tetapi tetap bertanggung jawab dan tetap berusaha belajar dan ya apa adanya, saling jujur gitu. Apa adanya sehingga tidak dipaksa. Begitu ya Mas. Apalagi ya dengan gitu kan kita jadi merasa apa, secara nggak langsung, secara nggak sadar kan kita sukarela gitu loh. Nah, itu kan kayak ya nggak tahu sih, kalau aku rasanya kayak dengan sukarela gitu mungkin akan terasa hadirat Tuhan, kerelaan gitu. untuk bersekutu dan bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Podcast hari ini ya mudah-mudahan yang bagus diambil, yang jelek emang ada Diperkarakan. ya jangan dituntut ya. Kayak gitu. Oh ya. Terima kasih, saya Didit. Saya Wahyu. Sampai jumpa.